Menantu Super. Bab 5996, dua orang yang tidak beruntung. Lu Shen dan Erhu benar-benar tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini, mereka akan tiba-tiba dilikuidasi. Ini keterlaluan. Mereka memang melakukan kesalahan, nyatanya mereka sangat takut dilikuidasi oleh Han Sanqian, oleh karena itu setelah musuh memilih mundur, kedua orang ini menjadi sangat panik dan khawatir. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa tidak ada yang akan berakhir baik bagi mereka. Namun pada akhirnya tentara mundur, dan keduanya tidak dilikuidasi. Awalnya saya berpikir ini adalah hal yang baik, mungkin Tuan Han Sanqian tidak peduli dengan penjahat dan tidak ingin menimbulkan masalah pada mereka, jadi mereka merasa relatif tenang. Tapi siapa yang tahu kalau mereka tidak lama bahagia, atau dengan kata lain, saat mereka hendak melupakan masalah ini sayangku, tiba-tiba ada yang ingin menyelesaikan masalah itu lagi. Sulit bagi orang yang belum pernah mengalami kecemasan seperti ini. Untuk mengungkapkannya, dan juga sulit untuk memahami keputusasaan yang menyertainya. Tidak, jangan, Kakak Han, tidak, aku memanggilmu Paman Han, kami tidak berdaya. Kami hanya ingin bertahan hidup, kami juga terpaksa tidak punya pilihan. Sebenarnya, itu setelah orang-orang menangkap kami, mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada kami. Ya, saya akui kami memang menjawab beberapa, karena jika kami ingin bertahan, kami harus memberitahu mereka beberapa informasi nyata. Tapi kami juga bisa menjamin bahwa kami beberapa informasi penting belum diungkapkan kepada mereka. Hati kami selalu berada di pihak Anda. Erhu juga mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, kami sebenarnya masih di pihak kami, jika tidak, kami akan mengerahkan semuanya. Jika Anda memberitahu musuh semuanya informasinya, kamu. Setelah mendengar penjelasan, Han Sanqian benar-benar ingin tertawa sejenak. Saat kamu mengatakan ini, aku merasa sedikit kasihan padamu, Han Sanqian berkata sambil tersenyum, kamu telah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk melindungi kami. Aduh. Lu Shen tersenyum canggung dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya. Dia tampak seperti berbohong, haha, kita semua melalui kesulitan bersama-sama, Kita masih memiliki integritas. Sapi aneh itu mendengus dingin, jika Anda benar-benar berprinsip seperti yang Anda katakan, pihak lain akan melakukannya. Apakah kita datang ke pemakaman begitu cepat? Kurasa kalian baru saja memberitahu orang lain di mana kita berada. Karena kamu bahkan sudah menceritakan rahasia seperti itu, aku benar-benar ingin tahu tentang apa lagi yang belum kalian ceritakan kepada musuh. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat kedua orang ini dan menanyakan hal ini. Dua orang menjelaskan masalah sapi aneh. Lu Shen dan Erhu saling berpandangan, semakin malu, karena mereka berbohong, tentu saja mereka tidak bisa mengatakan sesuatu yang benar dari awal sampai akhir. Apalagi saat dihadapkan pada masalah sapi aneh, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Kami masih memiliki banyak hal yang belum kami sampaikan, seperti berapa banyak orang yang kami miliki, dan bagaimana kinerja para ahli tubuh Anda di industri dan pertambangan. Kami belum mengatakan apapun mengenai hal ini. Ya. Kedua orang itu mengangguk dengan gila. Saat ini mereka tidak terlalu peduli. Tidak peduli apakah logikanya masuk akal atau tidak, hanya ada satu tujuan. Saat itulah semua orang mempercayainya, dan itu benar. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa mempercayai mereka, mereka akan mendapat masalah besar. Memikirkan hal ini, kedua orang itu secara alami tampil lebih keras. Lian Hua tidak tahan lagi. Adik laki-lakinya tahu betul kepribadiannya dan tahu bagaimana dia berperilaku. Faktanya, adiknya lebih tahu dari siapapun. Begitu kedua orang ini tertangkap, mereka pasti akan mengungkapkan semuanya. Apa yang tidak mereka katakan bukan karena mereka tidak ingin mengatakannya, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu, bahkan Lian Hua dan yang lainnya tidak mengetahui pengaturan Han Sanqian di kuburan. Jelas sekali bahwa Han Sanqian telah memperkirakan sebelumnya bahwa dia akan dikhianati oleh mereka. Oleh karena itu, ini hanyalah soal memanfaatkan situasi. Dalam situasi ini, mereka berdua masih bertingkah canggung. Mereka tidak merasa malu, tetapi bahkan saudara perempuan mereka pun merasa malu. Tuan Han, Anda tidak perlu mendengarkan kesesatan mereka berdua. Karena mereka mengkhianati kami,
Anda harus membunuh mereka saat Anda harus melakukannya. Jangan pernah peduli dengan wajah siapapun. Sikap Lian Hua jelas sangat keras. Aku akan pergi, saudari, kamu. Kamu mencoba membunuh kerabatmu karena kebenaran. Bab 5997, Membunuh Kerabat Demi Keadilan. Aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu. Bahkan jika aku punya, itu hanya hubungan darah yang tidak bisa aku hindari sejak aku lahir. Tapi sekarang, aku membenci dan meremehkan ini. Ini bahkan lebih memalukan. Lian Hua sangat bertekad, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Lu Shen tiba-tiba menjadi putus asa, sebenarnya dia tahu betul bahwa alasan kenapa dia masih hidup dan berdalih di sini adalah karena adiknya masih berada di kubu lawan dan bisa dianggap sebagai pahlawan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, meskipun kamu benar-benar melakukan kesalahan, pihak lain akan mempertimbangkan wajah adikmu dan memberimu hukuman yang lebih ringan. Ini adalah pukulan terakhirnya. Namun yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa pada saat paling kritis ini, saudara perempuannya akan dengan tegas memutuskan hubungan dengannya. Ini berarti kartu truf terakhir telah hilang. Kakak, tidak, kami telah bermain bersama sejak kecil, dan kamu selalu menjaga adik laki-lakiku. Bagaimana kamu bisa? Ya, kakak Lian Hua, tidak, kamu. Kamu hanya kasihan kami. Benar. Lian Hua memalingkan wajahnya. Tidak ingin memberikan perhatian padanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, sebenarnya, jika banyak saudara kandung tumbuh bersama, hubungannya akan sangat baik. Adikku berhati-hati, jadi dia merawat kakaknya dengan baik ketika dia masih muda. Aku juga akan tumbuh dewasa di bawah perlindungan saudara perempuanku. Namun, ini terjadi ketika aku masih muda. Saat aku besar nanti, tahukah kamu bagaimana hubungan antar saudara akan berubah? Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Sekelompok orang memandang Han Sanqian dengan bingung, dan bahkan Lotus pun merasa sedikit kasihan. Han Sanqian tersenyum dan berkata, ketika sang adik menjadi dewasa dan menjadi bijaksana, karena rasa tanggung jawab atau alasan lain, sang adik sebenarnya akan menjadi kakak laki-laki dalam banyak kasus. Kakak, juga menjadi adik perempuan. Saudaraku. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi saudara perempuan mereka, dan bahkan jika saudara perempuan itu menemukan pacar, dia akan sangat memusuhi pacarnya. Ini adalah fakta. Faktanya, banyak saudara kandung yang benar-benar kehilangan kesabaran ketika adik laki-lakinya menjadi dewasa. Kebalikan dari hubungan ini. Adik laki-lakinya pada gilirannya akan melindungi kakak perempuannya, memedulikan segala hal tentangnya, dan mengkhawatirkan segala hal tentangnya. Tapi jelas bahwa tidak ada perubahan apapun dalam hubungan antara kalian berdua saudara kandung. Jadi, itu hanya berarti bahwa, Lu Shen, kamu tidak pernah tumbuh dewasa. Atau mungkin, bagimu, orang tidak pernah tahu tanggung jawab apa adalah. Sudah waktunya bagimu untuk melindungi adikmu sejak lama, tetapi kamu masih dilindungi. Kamu memang sangat mengecewakan. Mendengar ini, mata Lian Hua sedikit lembab. Kata-kata Han Sanqian benar-benar membuat keluhan di hatinya keluar sepenuhnya. Dia selalu sangat peduli pada kakaknya. Dia menyebabkan masalah di luar berkali-kali, tetapi pada akhirnya, selalu saudara perempuannya yang menyeka pantatnya. Dia sebenarnya bukanlah wanita liar, tapi untuk melindungi adik laki-lakinya dan demi adik laki-lakinya, dia harus menjadi wanita seperti itu. Dia juga tahu bahwa semakin dia berperilaku seperti ini, semakin mudah dia untuk tidak bisa menikah, karena hal yang paling tabu bagi seorang wanita, tidak peduli dia cantik atau jelek, adalah membuat pria takut padanya. Bagi para wanita cantik kelas atas, terkadang menurut akal sehat, seharusnya mudah bagi mereka untuk menemukan pria tulus yang baik padanya, namun nyatanya seringkali justru sebaliknya. Pasalnya, hal tersebut justru akan membuat banyak orang secara tidak sadar menjauhinya, menganggap dirinya tidak terjamah dan tidak terjamah, sehingga dengan sendirinya memutus banyak peluang, bahkan terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Ini saja sudah menyebabkan situasi seperti ini, jika Anda juga kejam dan penakut, Anda bisa kehilangan lebih banyak lagi. Penampilan Lian Hua juga dianggap yang terbaik, dan dia adalah putri kepala desa di desa. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Namun, dia sudah berusia 26 atau 7 tahun ini,
tetapi dia belum pernah terlibat dalam cinta. Bagaimana bisa dia tidak mengetahuinya? Berikut adalah beberapa alasannya. Dia telah memikul beban ini hanya untuk adik laki-lakinya ini. Dia berharap adik laki-lakinya akan menjadi dewasa suatu hari nanti. Harapan ini awalnya sangat tipis. Sampai adik laki-lakinya benar-benar mengkhianatinya demi hidupnya sendiri, dia hampir memberinya kebahagiaan yang dia miliki. Sudah punya hati yang mati, pukulan paling fatal. Bab 5998, tidak ada yang lebih baik dari kematian hati. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian hati, seperti halnya bunga teratai. Tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Sekarang, Han Sanqian tiba-tiba menyebutkan hal-hal ini. Sampai batas tertentu, tiba-tiba menyentuh tempat terlembut di lubuk hatinya. Perasaan telah bertahan selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapat kesempatan untuk melampiaskannya membuatnya menangis terseduh-seduh. Tuan Han, jangan sebutkan hal-hal ini lagi. Sebenarnya, dalam hati saya tahu betul bahwa akan sulit bagi saudara laki-laki saya untuk tumbuh dewasa. Hanya saja saya telah memaksakan diri untuk mempercayai hal-hal ini. Bunuh dia. Lotus memalingkan wajahnya. Setelah mendengar Lian Hua berkata untuk membunuh mereka, Lu Shen dan Erhu benar-benar panik. Tidak, saudari, tidak, aku tidak ingin mati. Aku satu-satunya laki-laki di keluarga kami. Tuan Han, kami salah. Tidak, Paman Han, tolong selamatkan anjing kami. Ambillah hidupmu. Erhu juga bersujud dengan keras. Tidak ada orang lain yang angkat bicara. Cara menghukum pengkhianat adalah urusan Han Sanqian sendiri. Mereka juga merasa harus dihukum, jadi tidak mungkin ada orang yang membela mereka berdua saat ini. Han Sanqian tidak segera mengambil keputusan, tetapi memandang kedua orang itu dengan tenang. Akhirnya, dia berbicara perlahan. Seseorang datang. Ini dia. Beberapa tentara udang segera maju ke depan. Di saat yang sama, Lu Shen dan Erhu juga panik. Seret mereka ke bawah dan penjarakan mereka terlebih dahulu. Ketika mereka sampai di kuburan, pemenggal kepala mereka untuk dipamerkan di depan umum. Ya. Setelah mendengar keputusan Han Sanqian, Lu Shen dan Erhu duduk di sana dengan ketakutan, mata mereka melebar. Besar. Tidak, jangan. Kedua orang itu meronta, tetapi tentara udang telah menarik mereka sepenuhnya. Dan kemudian mengikat mereka tepat di belakang punggung mereka. Turunkan. Dengan raungan terakhir dari kedua orang itu, segalanya tampak telah beres. Han Sanqian memandang Lian Hua sekali lagi dan berkata, apakah kamu membenciku jika aku melakukan ini? Ekspresi Lian Hua sedikit rumit. Dilihat dari kemarahan di hatinya, wajar jika kakaknya dieksekusi, dia tidak membenci Han Sanqian. Namun, terkadang alasan tetaplah alasan, dan orang masih emosional. Orang itu selalu menjadi saudara kandungnya, jadi bagaimana Lian Hua bisa begitu kejam? Jangan khawatir. Sebenarnya, aku tidak punya niat untuk membunuh mereka. Han Sanqian menepuk bahu Lian Hua dan menghiburnya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Lian Hua yang sedikit terkejut, tetapi bahkan Xiaonu dan yang lainnya tidak tahu apa yang dibicarakan Han Sanqian. Lagi pula, dia secara pribadi telah memberikan perintah pemenggalan kepala. Jadi mengapa tidak berpikir untuk membunuh mereka dalam sekejap mata? Raja Naga Tua tersenyum lembut dan berdiri, jika Tuan Han benar-benar memiliki ide untuk membunuh mereka berdua, maka perintah yang baru saja diberikan mungkin akan ditunda dan segera dilaksanakan. Mengapa repot-repot menunggu sampai makam kuno dieksekusi? Itu. Budak itu mengerutkan kening, itu benar. Apa gunanya pergi ke makam kuno? Kura tua berkata sambil tersenyum, makam kuno tidak memiliki arti khusus, jadi kakak tertua saya sebenarnya tidak ingin membunuh mereka berdua. Uguay tua dan Raja Naga tua memang orang tua, dan mereka dapat memahami beberapa detail Han Sanqian sekaligus. Ya, Lian Hua memang anggota dari perahu yang sama dalam operasi ini. Orang-orang bekerja keras tanpa penghargaan. Oleh karena itu, meskipun Lian Hua benar-benar meminta Han Sanqian untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan wajahnya, Han Sanqian bagaimana dia bisa mengabaikan wajahnya. Oleh karena itu,
Kecil kemungkinannya Han Sanqian akan membunuh kedua orang ini. Faktanya, tujuan utama pengambilan keputusan ini adalah untuk memberi pelajaran pada Lu Shen dan Erhu. Han Sanqian percaya bahwa pertumbuhan atau kedewasaan seseorang pasti mengalami beberapa hal besar dalam hidup. Jadi, hidup atau mati seseorang adalah pengalaman terbesar saat ini. Jika kedua orang ini benar-benar dekat dengan kematian, mungkin mereka akan mengetahui nilai kehidupan di masa depan. Dalam perjalanan kembali ke makam kuno, mereka akan meninjau kembali keputusasaan terakhir dalam hidup mereka. Han Sanqian juga berharap dalam proses ini, mereka akan memahami mengapa mereka mencapai titik ini, dan berharap mereka dapat menyesalinya. Dengan cara ini, kerja keras Han Sanqian tidak akan sia-sia. Setelah mendengar ini, Lian Hua memandang Han Sanqian dengan penuh rasa terima kasih, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 5999 Pengaturan Han Sanqian. Tuan Han, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, tapi yang harus saya katakan adalah, terima kasih. Ribuan kata, jika digabungkan pada akhirnya, sebenarnya adalah dua kata. Han Sanqian tersenyum lembut, kita semua bersama-sama, jangan bicarakan ini. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memandang Raja Naga Tua, Raja Naga Tua, saya ingin merepotkan Anda untuk memberitahu prajurit Anda, kalau tidak, aku khawatir. Raja Naga Tua itu tertawa, tenang saja. Haha. Perdana Menteri Wu Gui melangkah mundur, jelas membuat pengaturan secara pribadi. Oke, kita hampir selesai sampai di sini. Ayo cepat ke makam kuno. Kita harus melakukan persiapan yang perlu dilakukan. Setelah Han Sanqian menyelesaikan instruksinya, rombongan tidak berani menunda sama sekali dan segera menuju makam. Dia bergegas menuju kuburan dengan cara yang perkasa. Saat ini, tetua keempat dan yang lainnya berada di sisi lain. Mereka sebenarnya tidak terlalu jauh dari lembah. Meskipun mereka sangat cemas ketika berhasil menerobos, mereka tidak runtuh secara besar-besaran setelah berhasil menerobos. Sebaliknya, sepanjang proses, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Penatua keempat mengerutkan kening, ini tidak terasa normal. Ya, saya selalu merasa seperti kita telah tertipu. Musuh bergegas turun. Meskipun kita menerobos pengepungan, mengapa musuh tidak memperlakukan kita? Mari kita beri mengejar. Mustahil bagi orang seperti mereka untuk tidak memahami prinsip. Memukuli anjing yang tenggelam. Meski ada juga prinsip mengejar musuh yang malang, memang terlalu absurd untuk tidak mengejar sama sekali. Tetua Agung juga merasa aneh sejak lama. Melihat ketiga tetua memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya-tanya, maksudmu, apakah kita jatuh ke dalam jebakan? Tetua keempat berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, menurut logika, secara teori, kecerdasan kita seharusnya tidak salah, jadi saya masih agak skeptis tentang kemungkinan ini. Penatua kedua juga buru-buru berkata, saudaraku, saya juga berpikir bahwa kita mungkin telah ditipu. Sialan. Penatua ketiga menamparkan telapak tangan langsung ke pohon besar di sebelahnya, jika memang demikian, maka orang-orang ini bukankah orang-orang mempermainkan kita lagi. Tetua Agung itu mengerutkan kening lagi, tetapi jika itu benar-benar terjadi, maka kita tidak memiliki solusi yang baik sekarang. Lihat. Saat keempat salah satu dari mereka mengangkat mata, memandang ke langit, matahari sudah tinggi di langit. Ini sudah tengah hari. Bahkan jika itu palsu sebelumnya, sekarang kita melawan, aku khawatir sudah terlambat. Dari segi waktu, bala bantuan pihak lain sudah siap. Tetua Agung itu menghela nafas. Bahkan jika mereka merenungkan peluang saat ini, mereka telah melewatkannya sepenuhnya. Sial, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Kemarahan tetua kedua tidak tahan dengan penghinaan seperti itu sama sekali. Kakak kedua, jangan khawatir. Sekalipun kita harus melawan, itu tidak akan terjadi hari ini. Masalah ini perlu dibicarakan dalam jangka panjang, kata tetua keempat. Penatua Agung mengangguk, iya, kemungkinan besar dukungan pelaut Istana Air sudah siap sekarang. Jika kita melawan, kekuatan kita sendiri mungkin tidak akan mengubah situasi. Pertempuran. Segalanya perlu diatur ulang.
Penatua ketiga mengerutkan kening, saudaraku, apa yang Anda katakan adalah bahwa kami akan bertanya kepada orang-orang dari markas besar, kan? Bukankah ini terlalu memalukan? Ya, mereka hanya mencarinya tadi. Datanglah ke mempermalukan kita. Sekarang, jika kita masih mengemis kepada mereka, maka mereka mungkin memanfaatkan tren ini. Di manakah reputasi kita nanti? Tetua Agung itu berteriak dengan marah, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, bisakah kita membiarkan musuh saja pergi seperti ini? Bisakah kita menjaga reputasi kita? Bukankah kita sedang diejek oleh orang lain? Bukankah kita digunakan sebagai alasan untuk menyerang kita? Begitu kata-kata ini keluar, baik tetua kedua maupun tetua ketiga menundukkan kepala dalam depresi. Dihadapkan pada dilema, tampaknya pilihan sulit ini menjadi lebih mudah. Babak 6000, Naga Lambat. Ketika sekelompok 4 orang tiba di kantor pusat cabang mereka lagi, suasana tampak sangat sepi. Seluruh kuil sepertinya telah dijarah dan dikosongkan. Keempat tetua itu tampak aneh, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa, mereka hanya bisa berdiri di aula dan menunggu dengan patuh. Menurut laporan mata-mata, kamu melancarkan serangan di pagi hari, dan bala bantuan musuh dari Istana Air secara resmi tiba pada siang hari. Ini berarti kamu punya waktu pagi penuh untuk melancarkan serangan terhadap musuh. Ingin tahu adalah, apa yang kamu lakukan sepanjang pagi. Begitu mereka berempat berdiri, ledakan teriakan datang dari aula. Namun, seseorang hanya dapat mendengar suaranya tetapi tidak dapat melihat sosoknya. Keempat orang itu tidak berani menunjukkan sikap sedikit pun dan buru-buru berlutut. Tuan Istana, kami berempat tidak kompeten dan ditipu oleh pria bernama Han San Qian itu. Ya, orang ini sangat licik. Dia menggunakan 2 pembelot untuk memikat kami ke makam kuno dan dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang umpan. Kami waspada untuk mengamati penetrasi musuh, tetapi karena kami menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk itu, kami mengabaikan plot di baliknya. Setelah kami memutuskan untuk menyerang mereka, mereka berpura-pura menjadi yang terakhir upaya. Mereka menuntun kami untuk mengejar mereka di dekat area terlarang, membuat kami berpikir bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Namun ketika kami hendak menyerang, tiba-tiba ada semburan teriakan pembunuhan di belakang kami. Dalam kepanikan itu, di bawah ekstrim seperti itu keadaannya, kami hanya bisa secara tidak sadar berpikir bahwa kami telah jatuh ke dalam jebakan. Oleh karena itu, ketika kami melihat pihak lain dengan sengaja meninggalkan celah untuk kami ingin segera keluar, jadi. Hei! Melihat ke belakang keadaan saat itu, mereka sendiri sebenarnya sangat kesal. Tidak ada masalah pada setiap langkah, tetapi ketika semua langkah dijumlahkan, masalahnya menjadi sangat besar. Ini benar-benar sebuah langkah tanpa sadar menuju jurang kematian, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Apakah kamu membuat alasan atas kegagalanmu? Suara itu berteriak dengan dingin. Keempat kepala itu menyentuh tanah bersamaan. Yang kami tahu, dengan kekuatan seperti itu, kami gagal menghadapi jumlah musuh yang sedikit. Sayang sekali. Kami bersedia bertanggung jawab atas kegagalan ini. Namun, kami juga ingin mengklarifikasi faktanya sehingga Anda, Ketua Istana, dapat mempunyai referensi ketika Anda secara pribadi mengambil tindakan. Ya, mari kita tunggu Tuan Istana menghukum kita berempat. Sikap keempat orang itu cukup baik. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa mereka sendiri telah melakukan kesalahan serius, dan atasan bisa membunuh mereka jika mereka ingin. Namun jika mereka berbicara seperti ini, seringkali keadaan akan berbalik. Soalnya, kami punya sikap yang baik, dan kami juga sudah menganalisa dan mencari tahu di mana letak permasalahan kami. Oleh karena itu, jika orang-orang di atas sedikit kasihan, mereka tidak hanya akan membiarkannya pergi sementara, tetapi juga akan membiarkannya terus berlanjut. Untuk melakukan serangan berikutnya. Atau sebagai peserta, ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Benar saja, ketika penguasa istana mendengar ini, dia tidak langsung bereaksi, malah setelah beberapa saat, dia perlahan keluar. Tuan istana ini tentu saja tidak lain adalah atasan langsungnya, Su Long, yang datang menyelamatkan mereka ketika mereka menghadapi krisis. Kami, para menteri yang bersalah, akan menemui penguasa istana. Keempat orang itu bersujud serempak lagi.
Sulong terlihat agak dingin dan berkata dengan suara dingin, "Oke, berhentilah bersikap sopan. Kalian berempat telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Sejujurnya, aku sangat kamu." Hampir semua orang dari aula cabang keluar, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa menghadapi beberapa penjahat. Belum lagi orang-orang dari aula utama datang untuk mencari masalah dan mempermalukan kami sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak datang, aku benar-benar malu sekarang. Sulong dia sangat marah. Dalam pertempuran ini, dia merasa sangat tidak berguna dan sangat marah. Kekuatan yang begitu kuat, belum lagi betapa dahsyatnya, setidaknya harus mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Akibatnya, mereka menyerah tanpa perlawanan. Ini hanyalah pukulan di wajahnya, yang sulit dia terima. Kami berempat memang pantas mati, tapi jika penguasa istana bersedia memberi kami 4 badut kesempatan, kami bersedia menebus dosa-dosa kami. Penebusan. Saya ingin bertanya pada kalian berempat, bagaimana rencanamu? Untuk menebus dosa-dosamu. Sulong memandang dengan dingin. 4 orang. Keempat partai Republik saling memandang dan menundukkan kepala. Tetua Agung berbicara lebih dulu.